Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa mencapai hari ini di penghujung tahun 2024 ini, dan kita memanfaatkan akhir tahun ini dengan beribadah, dan salah satunya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Di masjid yang berberkah ini, ya, saya melihat ada banyak kenangan di tempat ini. Karena saya juga ketika kecil sering sholat di masjid ini. Ya, karena nenek saya dari Kampung Jangka. Lahir besar di Kampung Jangka. Sehingga masa kecil saya itu di sini. Dan sebuah kebahagiaan pertama kali saya bisa ceramah di masjid ini. Pada malam hari ini, sebagaimana tema yang disampaikan, insyaallah kami akan membahas kisah seorang nabi di antara nabi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nabi sebelum paling terakhir, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang tidak ada antara beliau dan Nabi Muhammad seorang nabi. Yang mana jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah 600 tahun dan tidak ada nabi di antara mereka berdua. Membicarakan Nabi Isa itu kita akan terhubung dengan beberapa tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan keluarga Nabi Isa, terutama keluarga Imran. Ya, dalam Al-Quran satu-satunya nama surah yang merupakan nama keluarga itu adalah keluarga Imran, surat Ali Imran. Jadi Ali Imran itu artinya keluarganya Imran. Siapa tuh Imran? Imran itu adalah ayah dari Maryam, ibunda Nabi Isa. Dan Imran juga ini adalah mertuanya Nabi Zakaria, nenek kakeknya Nabi Yahya, sekaligus kakeknya Nabi Isa. Jadi keluarga Imran ini dalam satu keluarga itu terdiri dari beberapa tokoh besar, beberapa orang nabi. Ya, Nabi Zakaria, ya, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan seorang wanita suci yang bernama Maryam alaihissalam. Dalam surah Ali Imran dikisahkan mulai dari kisahnya Maryam alaihissalam ketika ibunda Maryam mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar bahwa janin yang ada di perutku ini itu kalau lahir aku akan persembahkan dia untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tetapi ketika lahir ternyata dia perempuan, bukan laki-laki. Makanya ibunda Maryam mengatakan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika
ibunda Maryam melahirkan Maryam, ternyata perempuan. Maka ia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya yang saya lahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Maha tahu siapa yang sebenarnya dia lahirkan. Dan dalam qiraat yang lain, wallahu a'lamu bima wada'tu, dan Allah lebih tahu siapa yang saya lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Artinya ibunda Maryam ini maunya anaknya itu nanti menjadi pelayan Baitul Maqdis. Tetapi kalau dia perempuan tentu tidak akan sama kalau laki-laki yang menjadi pelayan masjid. Ya seperti misalnya kita di Indonesia ada marbot masjid, ya itu hampir semua laki-laki. Ya kalau perempuan tidak akan sebebas laki-laki ketika menjadi pelayan masjid. Ya karena perempuan ada namanya haid, datang bulan, sehingga tidak bisa beribadah, tidak bisa masuk masjid dengan bebas. Ya beda dengan ya laki-laki. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamai bayiku ini Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan saya membacakan doa perlindungan untuk anakku ini atas namamu wahai Rabbku, agar ia terjauhkan dari gangguan setan yang terkutuk. Kemudian Maryam alaihissalam tumbuh menjadi seorang anak yang taat beribadah. Dan itu jelas Allah ceritakan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah menerimanya dan Allah menjadikan Maryam tumbuh dengan tumbuh yang baik. Jadi Maryam itu sejak kecil tumbuhnya menjadi anak yang baik. Tidak pernah jadi anak yang nakal. Sehingga tidak ada celah sama sekali ketika ada yang mau berusaha menuduh Maryam aneh-aneh. Karena Allah sendiri mengatakan wa ambataha nabatan hasana. Maryam itu memang dibuat tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Maryam itu dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Jadi pengasuhnya itu Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria itu ya bersaudara dengan Maryam. Jadi istri Nabi Zakaria bersaudara dengan Maryam. Sehingga Maryam dan Nabi Yahya bin Nabi Zakaria itu bersepupu satu kali. Bagaimana kisahnya Maryam berikutnya? Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria ini setiap masuk menemui Maryam di tempat ibadahnya, dia melihat selalu ada rezeki yang dia dapat. Heran Nabi Zakaria, ini dari mana ini? Karena disebutkan ibunda Maryam ini itu selalu didapati di sisinya itu ada buah-buahan musim dingin di saat musim panas, dan buah-buahan musim panas di saat musim dingin. Dan itu hal yang ya sangat langka, bahkan di zaman itu mungkin mustahil. Ya belum ada kulkas untuk mendinginkan ya. Tetapi itu karomah Maryam. Nabi Zakaria heran, bertanya, qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, ini dari mana kamu dapatkan ini? Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Dari Allah yang kasih. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa dihitung-hitung. Ya, ini menunjukkan bahwa salah satu pintu-pintu rezeki itu adalah kalau orang rajin beribadah. Ya, orang yang lebih banyak kerjanya dibanding ibadahnya, belum tentu lebih banyak rezekinya. Ya, seperti kisah Maryam ini, ya begitu rajin beribadah sejak kecilnya, sehingga mendapatkan karomah yang seperti ini. Kemudian, ya kita berpindah
ke kisah Maryam berikutnya ketika beliau hamil. Jadi itu tadi mulai dari dalam perut, ya memang dari keluarga baik-baik, kemudian lahir tumbuh sebagai anak yang baik, rajin beribadah, dan diasuh oleh seorang nabi. Kemudian kisah Maryam alaihissalam hamil itu disebutkan di surah Maryam. Kalau tadi itu surah Ali Imran, ya kisah Maryam lahir, tumbuh menjadi anak-anak itu di dalam surah Ali Imran. Kisah beliau hamil kemudian melahirkan dan seterusnya itu di dalam surah Maryam. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ingatlah dalam kitab suci kisah Maryam ketika dia menjauhi keluarganya dan menuju ke negeri timur. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka Maryam pun mengambil perlindungan dan menutup diri dari mereka dan diutus malaikat untuk menemui Maryam alaihissalam. Ya, diutus malaikat Jibril menemui Maryam dalam bentuk wujud manusia. Jadi malaikat itu bisa berubah wujud dalam bentuk manusia. Ya, itu jelas itu dalam Al-Quran dan dalam hadis ada disebutkan. Ya, kalau jadi burung merpati, ya saya belum dapatkan ya. Tapi biasa ya, sebagian orang dari terutama orang-orang Nasrani itu meyakini malaikat bisa jadi burung merpati. Kemudian Maryam yang seorang wanita yang menjaga dirinya, apalagi pada saat itu hamil tanpa disentuh oleh lelaki. Ya hamil karena memang ya Allah yang membuat dia hamil dan tanpa adanya suami. Beliau begitu hati-hatinya sampai-sampai ketika melihat malaikat itu dalam bentuk wujud manusia, beliau berkata, qalat inni a'udzubika birrahmani in kunta taqiyya. Saya meminta perlindungan dari Allah dari kejahatan engkau atau dari engkau kalau kamu ini orang bertakwa. Maka malaikat itu mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sesungguhnya saya ini utusan Rabbmu untuk menganugerahi engkau seorang anak yang suci. Jadi Maryam wanita suci dikaruniai seorang anak yang suci juga. Maryam kemudian kaget, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar. Bagaimana saya punya anak? Saya tidak pernah disentuh oleh lelaki. Walam aku bagia, dan saya bukan wanita, ya istilahnya wanita yang nakal, wanita yang menjajalkan dirinya, menjual dirinya. Saya bukan wanita seperti itu. Apa kata malaikat? Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ya begitulah Rabbmu mengatakan, itu mudah bagiku. Ya. Sudah ada contohnya manusia itu lahir tanpa bapak sebelumnya. Siapa itu? Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam lebih hebat, tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, kun fayakun. Maka Nabi Isa yang lahir tanpa bapak tapi tanpa ibu itu masih lebih, tentu jauh lebih, harusnya lebih masuk akal. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa itu di sisi Allah seperti Adam yang diciptakan dari tanah kemudian dikatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ya. Maksudnya kalau
gara-gara Nabi Isa hanya lahir karena tanpa bapak dianggap itu sebuah anak Tuhan, maka harusnya Nabi Adam itu lebih hebat lagi karena tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian qala kadzalika qala rabbuki huwa ala hayyun wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amrun maqdiyah. Itu sudah diputuskan wahai Maryam bahwa engkau akan memiliki seorang anak. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Akhirnya Maryam pun hamil. Dan beliau menjauh dari kampung halamannya. Ya, khawatir dicemooh, dituduh macam-macam. Fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyah. Kemudian ketika sudah mau melahirkan, ya, dalam keadaan sudah sangat lelah mau melahirkan tanpa dibantu, akhirnya beliau dibuat ya tersandar ke sebuah pohon kurma. Jadi dalam Al-Quran jelas ya pohon kurma, ya bukan pohon cemara. Kemudian Maryam yang pada saat itu ya sangat lelah, sudah mau melahirkan dan khawatir dituduh macam-macam, akhirnya beliau mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyah. Seandainya saja saya mati sebelum ini. Seandainya saya mati sebelum kejadian ini dan saya terlupakan. Tetapi ya itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam alaihissalam melahirkan Nabi Isa ya, di sisi pohon kurma. Dan ketika Maryam mau makan, ya, pada saat mau melahirkan itu, lapar, mau makan, Allah suruh Maryam goyangkan pohon kurma itu. Disuruh goyangkan pohon kurma yang kalau Bapak mungkin ada pernah lihat, itu seperti pohon kelapa sawit. Ya coba kasih goyang kalau bisa. Tapi Allah tetap menyuruh Maryam berusaha. Ya, betapa beratnya cobaannya. Tusaqitu alaiki rutban janiyah. Ya goyangkanlah pohon kurma itu, maka akan berjatuhan kurma-kurma yang baru masak. Dan ini yang menunjukkan juga ya kelebihan buah kurma ya, yang menjadi makanan dari Ibunda Maryam ketika mau ya, melahirkan. Ya kalau ada mau melahirkan, ya bagus juga kasih makan kurma yang segar. Ya seperti Maryam ketika mau melahirkan. Nabi Isa ketika lahir itu memiliki sebuah kelebihan. Karena ya biasanya anak-anak itu kalau lahir menangis ya. Nah, itu salah satu yang membuat anak-anak menangis histeris ketika baru lahir itu karena ada setan yang mengganggunya. Kecuali Nabi Isa, pada saat beliau lahir itu dalam hadis sahih disebutkan ketika Nabi Isa lahir itu tidak diganggu oleh setan. Coba kita lihat doanya neneknya Nabi Isa ketika mengandung Maryam. Apa doanya Ibunda Maryam? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan saya mohon perlindungan ya Allah agar engkau melindungi anakku ini Maryam. Begitu pula keturunannya. Jadi ini salah satu doanya neneknya Nabi Isa yang dikabulkan. Jadi Bapak Ibu ketika berdoa jangan lupa mendoakan keturunannya juga. Bisa jadi doa kita itu dikabulkan oleh Allah di cucu kita atau cicit atau cucu kulantu, palak bangking dan seterusnya.
Jadi kita tidak tahu ya, doa kita itu untuk anak keturunan kita itu bermanfaat untuk keturunan keberapa. Ya, makanya jangan lupa untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Dan jangan doakan yang buruk-buruk untuk anak kita. Jangan kita bilang yang nata tolonan. Tolo betulan itu nata kalau kita doakan begitu. Karena doa orang tua itu ya sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi ada anak-anak tambah bodoh karena tiap hari memang dipakkanai tolo sama orang tuanya. Jadi tambah bodoh. Ya, jadi jangan mendoakan yang buruk-buruk untuk anak kita. Kemudian Nabi Isa juga di antara kelebihannya ketika lahir itu dapat berbicara. Dan ini kelebihan yang Allah berikan agar membela ibunya nanti ketika ada yang menuduh ibunya berzina. Jadi ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa, beliau pulang kampung. Dan biasanya ya, di mana-mana pasti orang lihat perempuan tiba-tiba pulang kampung gendong anak bayi, pasti ditanya mana suaminya. Itu hal yang ya manusiawi. Kemudian Maryam membawanya, maka orang-orang heran bertanya-tanya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'as sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudari Harun, bapakmu itu bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang buruk. Dan ibumu pun bukan seorang wanita ya, pelacur. Jadi orang heran, masa bapakmu itu orang baik-baik, ibumu orang baik-baik, baru kamu begini? Ya, seakan-akan dikasih begitu. Ya Maryam alaihissalam, ya tentu kalau dia membela dirinya sendiri dengan 1000 alasan, tidak ada yang percaya. Akhirnya Maryam hanya berisyarat kepada Nabi Isa. Fa asyarat ilaihi. Dia tunjuk anaknya saja. Maka orang-orang bertanya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita bicara sama anak kecil masih digendong? Ya kalau anak balita ditemani bicara masuk akal, bisa. Tapi ini anak bayi yang masih digendong, bukan digendong yang biasa begini, digendong yang seperti ini. Ya kalau digendong begini itu berarti anak yang masih bayi sekali. Tiba-tiba Nabi Isa berbicara, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab suci dan aku dijadikan seorang nabi. Jadi Nabi Isa jelas ketika sejak lahir mengatakan aku ini adalah hamba Allah. Dan dia tidak mengatakan saya anak Allah. Nauzubillah. Dan aku diberikan kitab suci dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Ini salah satu kelebihan Nabi Isa lagi karena beliau adalah manusia yang berberkah dimanapun beliau berada. Berberkah itu maksudnya apa? Berberkah itu maksudnya memiliki banyak kebaikan dimanapun dia berada. Jadi berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Jadi kalau dikatakan misalnya ya, ini bulan yang berberkah, artinya bulan yang banyak kebaikan di dalamnya. Ya, ini tempat yang berkah, artinya tempat ini banyak kebaikan di dalamnya. Kemudian Nabi Isa melanjutkan bahwa saya ini diwasiatkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama saya masih hidup. Jadi di antara ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan sholatnya yang mereka itu, yang ajaran sebenarnya
Itu mirip salat kita, ada rukuknya juga, ada sujudnya. Sebagaimana dalam surah Ali Imran, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ya beribadahlah engkau dengan berdiri, ya, kunut. Kunuti itu artinya berdiri. Dan sujudlah warka'i ma'ar raki, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang mana ayat ini para ulama mengatakan ini menunjukkan disyariatkannya salat berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, itu artinya salat berjamaah. Bukan rukuk saja orang kumpul di masjid terus rukuk gitu. Bukan begitu. Artinya salat berjamaah. Jadi salat berjamaah itu bukan ajarannya nanti Nabi Muhammad. Ya, sudah ada dari zamannya Maryam alaihissalam. Kemudian wasiat Nabi Isa berikutnya, wa barram biwalidati. Saya diperintahkan untuk berbuat bakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan saya tidak dijadikan orang yang sewenang-wenang dan orang yang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atasku ketika aku lahir, dan ketika aku mati, dan ketika aku dihidupkan kembali. Nabi Isa menyebutkan tiga waktu yang mana manusia di situ paling membutuhkan keselamatan. Yaitu ketika kita lahir, dan ketika kita mati. Ya, kita lahirnya dalam keadaan selamat. Kita matinya husnul khotimah. Dan ketika kita dibangkitkan juga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 waktu ini yang orang paling membutuhkan keselamatan sebenarnya. Dzalika qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah ya perkataan yang sebenarnya yang orang-orang perdebatkan. Orang memperdebatkan Nabi Isa macam-macam, ada bilang begini. Allah sudah jelaskan, tegaskan Nabi Isa itu hanyalah seorang hamba. Maka nalillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak pantas Allah mengambil seorang anak. Ya kalau Allah mau sesuatu tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membantah orang-orang yang meyakini Nabi Isa itu anak Allah, itu Allah tidak cuma bilang tidak benar, itu tidak. Allah tidak bilang begitu saja, tapi Allah sebutkan mulai dari kisah lahirnya, mulai dari lahirnya mamanya. Yang membuat harusnya kita berpikir, ya masa ada Tuhan yang mamanya manusia, anaknya juga manusia, lahir seperti biasa, kemudian bagaimana mungkin dianggap Tuhan? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa itu dan mamanya juga makan seperti manusia. Kalau makan, ya berarti nanti buang air juga. Ya, buang air, buang angin, buang hajat. Ya kalau Tuhan itu harusnya tidak butuh makan, tidak butuh minum, ya apalagi sampai buang air. Jadi sangat banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang membantah keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya, anak Allah. Bahkan ditegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah satu di antara yang 3. Ya, dan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab
yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi jelas dalam Al-Quran disebutkan mereka itu orang kafir. Ya, tidak bisa kita hindari memang. Ya, tidak bisa kita bilang jangan sebut begitu, terlalu kasar. Bilang saja non-Islam. Padahal dalam Al-Quran jelas sesungguhnya mereka ini orang-orang kafir. Bahkan bukan cuma itu, Allah bilang fi nari jahannam. Mereka itu orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu di dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ditambah lagi, mereka itu seburuk-buruknya manusia. Jadi Allah benar-benar tegas di sini dan benar-benar mengatai mereka. Mereka itu sudah ahli neraka dan seburuk-buruk manusia. Jadi tidak ada istilah berusaha bagaimana Allah menggunakan nama-nama yang lembut. Tidak. Jelas Allah menyebutkan mereka kafir, musyrik, penghuni neraka dan seburuk-buruk manusia. Ya, kenapa kita perlu membahas ini? Karena ya terkadang, bukan lagi terkadang, ya tidak sedikit orang yang terpapar dengan pemikiran pluralisme, baik di kampus-kampus atau dimanapun, yang meyakini bahwa ya semua agama benarnya masuk surga aja semua. Yang penting berbuat baik. Ya, maka kita katakan bahwa berbuat baik itu ada syaratnya supaya diterima. Apa syaratnya? Beriman oleh Al-Quran dan semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi syaratnya amalan soleh itu diterima itu kita harus meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan beriman kepada ajaran ya beliau. Ya, orang yang hanya berbuat baik tapi dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka seluruh amalannya itu dikali 0 ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masuk Islam, maka dia mendapatkan ya pahala tambahan 2 kali. Ya, dalam Al-Quran itu disebutkan yu'tikum kiflaini mir rahmati. Ya, wahai ahli kitab, berimanlah. Kalau kalian beriman, kalian dikasih 2 kali lipat. Dikasih 2 pahala, 2 rahmat. Karena mereka beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan ditambah beriman lagi kepada Nabi Musa. Jadi ini salah satu bentuk kelembutan Allah untuk mereka. Ya, seakan-akan ditawarkan kepada mereka, masuk Islam lah. Kalian dapat 2 pahala. Yang pertama karena beriman dengan Nabi Isa, ditambah lagi beriman kepada Nabi Musa. Jadi Allah berusaha mendakwai mereka dengan berbagai cara, menyebutkan kisah dengan lemah lembut dan juga dengan ketegasan. Dengan berbagai cara Allah mengajak mereka masuk Islam. Dan dari ahli kitab yang paling banyak itu masuk Islam hanya Nasrani. Kalau Yahudi itu sangat sulit mereka meninggalkan keyakinan mereka. Yahudi. Ya, karena memang mereka sangat keras kepala. Ya, Nabi Musa saja, nabinya mereka itu setengah mati mendakwai mereka. Dan ya kisahnya itu dalam Al-Quran sangat-sangat banyak. Kisah Bani Israel, kisah pembangkangan mereka, kisah kenakalan mereka, kisah ya kemusyrikan mereka, kisah kejahatan mereka yang begitu banyak. Itu dalam Al-Quran sangat banyak. Ya, makanya mereka itu sangat sulit untuk beriman karena memang watak mereka itu sangat ya keras kepala ya. Nabi Isa alaihissalam itu sampai hari ini masih hidup. Ya, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dikejar untuk dibunuh, Allah mengangkatnya. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakim. Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Dan itu gampang bagi Allah. Apa sih susahnya Nabi Isa diangkat? Ya, kita lihat dalam satu hari ada ribuan pesawat Allah bisa membuat dia terbang dengan membawa ribuan penumpang, ratusan penumpang.
Ya, apalagi kalau cuma satu manusia diangkat ke langit. Ya, apa susahnya? Itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, kalau kita percaya manusia bisa terbang dengan pesawat, ya masa tidak percaya Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit? Apalagi itu disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibnya. Ya, akan tetapi ada orang yang dibuat kembar dengan Nabi Isa sehingga mereka membunuh orang yang salah. Jadi keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa bukan beliau yang disalib, bukan beliau yang dibunuh, tapi beliau diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir zaman beliau akan turun. Dan itu hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La yanzilanna fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan. Benar-benar pasti akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai seorang hakim yang adil. Fayaqtulul khinzir, fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahad. Nabi Isa ketika turun nanti apa kerjaannya? Ya, di antaranya menghancurkan salib-salib. Jadi ini pekerjaannya Nabi Isa nanti menghancurkan salib-salib. Dan membunuh babi-babi. Dan menghilangkan upeti. Ya, pajak-pajak dihilangkan. Dan pada saat itu orang nanti kaya raya semua. Sampai-sampai tidak ada orang terima sedekah. Ya, itu uang tumpah-tumpah kayak banjir. Ya, bagaimana dalam hadis itu redaksinya wa yafidul malu. Harta itu tumpah-tumpah kayak banjir. Ya, kalau hari ini kita lihat musim hujan banyak banjir, air. Nanti ketika Nabi Isa datang, warna orang itu tumpah-tumpah kayak banjir. Saking banyaknya, sampai tidak ada orang terima sedekah. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, itu nanti ada waktu, ada zaman, ada orang keliling bawa sedekahnya untuk dibagi-bagi, tidak ada orang mau terima. Ya, ketika ada orang dia tawarkan, ini mau tidak sedekah saya? Seandainya kemarin kamu kasih saya, sekarang tidak butuh, Mak. Ya, hari ini orang kaya lagi dikasih hadiah pasti mau. Ya, orang yang tidak berhak misalnya mendapatkan bantuan sosial, dia kaya, tapi kalau dikasih bantuan sosial mau. Ya, tapi nanti di akhir zaman orang saking kaya rayanya itu tidak mau terima pemberian. Dan Nabi Isa juga nanti akan membunuh Dajjal. Yang mana ketika beliau turun, nafasnya Nabi Isa itu bisa membuat Dajjal meleleh seperti garam dilelehkan dengan air. Yang mana Nabi Isa itu nafasnya bisa sejauh mata memandang. Jadi benar-benar Dajjal itu ketakutan kalau Nabi Isa nanti turun. Dan dia nanti dibunuh oleh Nabi Isa. Beliau turun, dan ketika beliau turun itu sementara sholat subuh yang diimami oleh Imam Mahdi. Dan beliau pun sholat subuh dan nanti menjadi pemimpin ya, umat Islam dan umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Isa nanti akan naik haji. Ya, nanti Nabi Isa tinggal di bumi setelah turun dan naik haji. Ya, beruntunglah nanti yang naik haji ketemu Nabi Isa. Dan ya, itulah keyakinan umat Islam tentang Nabi Isa. Ya, bagaimana kalau umat Nasrani itu meyakini yang disalib Nabi Isa? Dia dibunuh sebagai penebusan dosa manusia. Ya, apa salahnya Nabi Isa dibunuh untuk tebus dosa Anda ya? Ya, masing-masing orang bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing. Ya, kenapa mereka begitu gemar melakukan dosa? Ya, karena mereka yakin kan sudah ditebus Nabi Isa. Tuhan sudah mengorbankan anaknya. Dan itu dibuat begitu dramatis supaya orang begitu terbawa perasaannya. Dan juga mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu ketika sudah dikubur, sudah disalib, meninggal dan dikubur,
itu hanya 3 hari di kuburannya dan keluar diangkat ke langit. Dan juga mereka meyakini nanti Nabi Isa turun di akhir zaman. Ya, tapi berbeda dengan keyakinan kita, ya, Nabi Isa nanti menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Jadi nanti kaget orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, mereka kaget. Ya, tiba-tiba mungkin Nabi Isa turun, ditarik salibnya dari lehernya. Padahal dia kira ini Tuhan kita sudah turun, ya. Padahal salibnya akan dihancurkan, ya, oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya, Isya masih ada 12 menit, ya. Ya, itu tadi kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Isa adalah bahwasanya bukanlah sebuah kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia tanpa bapak dan tanpa ibu. Dan itu buktinya sudah ada. Dan kita sebagai umat Islam meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi apapun yang Allah mau lakukan itu bisa terwujud. Dan jangan selalu beriman hanya pada hal-hal yang terlihat oleh panca indera dan masuk akal. Karena panca indera kita terbatas. Akal kita terbatas. Akal manusia. Ya, maka sehendaknya kita beriman kepada semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, meskipun ya mungkin secara kebiasaan manusia itu tidak masuk dalam hitungan manusia, di luar dari kebiasaan ya, manusia. Kalau dulu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, beliau Mi'raj dan ketemu di atas langit dengan Nabi Isa. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj hanya dalam satu malam menuju ke Masjidil Aqsa dari Mekah kemudian naik ke langit ketujuh, itu di antara nabi yang ditemui adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya dalam hadis sahih. Ya, ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan mereka berdua mengatakan marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Selamat datang untuk saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Dan Rasulullah mengatakan Isa dan Yahya itu ibnai al-khalah. Mereka itu adalah dua sepupu yang mamanya itu bersaudara. Ya. Jadi itu pelajaran pertama tadi. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, kita sebagai umat Islam itu harus tegas meyakini bahwa keyakinan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan adalah keyakinan yang sangat-sangat batil dan mungkar. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit itu pecah berkeping-keping. Dan bumi ini terpecah-pecah. Dan gunung berhancuran. Hampir itu terjadi gara-gara mereka mengatakan Allah itu memiliki anak. Jadi saking marahnya Allah itu ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, itu hampir Allah itu kasih pecah langit dan kasih hancur bumi dan meratakan gunung-gunung. Itu Allah hampir lakukan itu. Ya, tapi karena Allah masih ada rasa sayang kepada hamba-hambanya, ya masih diberikan kesempatan. Tapi kalau Allah mau lakukan itu gara-gara ada yang mengatakan itu, ya itu Allah Maha Kuasa lakukan. Jadi ini perkataan yang sangat berat. Sehingga tidak bisa orang berbasa-basi dalam hal ini. Karena Allah sendiri begitu murka dengan perkataan ini. Ya, apalagi kalau basa-basinya itu sambil ketawa-ketawa. Ya, itu ya membuat Allah Subhanahu wa taala murka.
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Semua yang ada di langit dan di bumi itu akan menemui Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Ya, bukan sebagai seorang anak misalnya. Dan memang juga dalam kitab suci orang-orang Nasrani itu biasanya memang orang-orang Nasrani itu dibahasakan sebagai anak-anak Allah ya. Mereka membahasakan itu, jadi umat mereka itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan ya. Tapi ya itu sebuah perkataan yang sangat mungkar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada majelis kali ini, semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang kurang jelas ya silahkan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Atau jelas semua ya? Tidak ada yang tidak jelas. Ya kalau mau baca kisahnya Nabi Isa, ya silahkan buka surah Ali Imran dan surah Maryam dan ya surah-surah yang lainnya, tetapi yang paling panjang menceritakan itu adalah di surah Maryam dan di surah Ali Imran. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang pertanyaan, Pak? Ya. Ya. Ya, di antara penjelasan dalam hal ini, ya dikatakan bahwa yang dibuat kembar dengan Nabi Isa itu adalah orang yang berkhianat dengan Nabi Isa. Ya, dia berkhianat kepada Nabi Isa sehingga Allah hukum dia dengan seperti itu. Ya, itu hukuman dari Allah untuk dia karena berkhianat kepada Nabi Isa. Ya, tapi keyakinan umat Islam sekali lagi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Ya. Jadi itu salah satu jawaban bisa diberikan, tapi yang kita yakini dan itu yang pastinya benar. Jadi jangan mengatakan kalau versi kami begini tapi tidak tahu apakah begitu betulan. Ya jangan berkeyakinan begitu. Ya yakini bahwa memang begini yang benarnya. Ya mereka itu tidak disalib. Ya itu memang keyakinan yang benarnya seperti itu ya. Ya wallahu a'lam. Ada mungkin juga pertanyaan? Ya kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Semoga ada kesempatan di waktu-waktu berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.